Salus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan dalam kenisah Bait Allah. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah menerima persembahan hidup Santa Perawan Maria yang kami kenangkan pada hari ini. Semoga berkat pertolongan doanya dan kekuatan rahmat-Mu, kami tekun mengabdi Engkau, seturut teladan Santa Perawan Maria yang telah mengandung, melahirkan, dan mendidik kanak-kanak Yesus Kristus, Putra-Mu sendiri, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca lanjutan dari kitab Wahyu. Kita membaca kitab Wahyu bab 5 ayat 1 sampai 10. Aku Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, ia telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke-4 makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan.
Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita renungkan sejenak mulai dari Injil. Nanti kita lanjutkan dengan bacaan yang pertama. Dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini oleh Santo Lukas, digambarkan Yesus menangis. Namun tangis Yesus bukan tangis untuk dirinya sendiri, melainkan tangis untuk Yerusalem, khususnya kota Yerusalem yang akan dihancurkan, dan Yerusalem dengan seluruh penduduknya yang menolak kehadiran Yesus sebagai Sang Raja damai sejahtera. Itulah alasan mengapa Yesus menangis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah ini dapat kita hubungkan setiap momentum kita memasuki Pekan Suci pada hari Minggu Palma. Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, bukan kuda perang, melainkan keledai, sebagai simbol damai sejahtera dan kelemah lembutan. Sedangkan kuda perang itu simbol kekuasaan dan kemudian menghancurkan musuh-musuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kitab Nabi Zakaria bab 9 ayat 9 sudah dinubuatkan bagaimana Yesus akan masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai,
simbol kelemah lembutan, kerendahan hati, dan damai sejahtera. Yesus datang sebagai Raja yang membawa damai sejahtera, dan landasan hukumnya adalah hukum cinta kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah yang kita baca pada hari ini berada dalam konteks sebelum Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus menangisi kota Yerusalem sebagaimana digambarkan dalam Injil pada hari ini. Yesus akan memasuki kota itu, kota yang akan dihancurkan oleh lawan-lawannya. Dan itu sebetulnya menunjuk pada Jenderal Romawi Titus yang akan mengepung kota Yerusalem dari segala jurusan dan kemudian menghancurkan kota Yerusalem. Yesus mengatakan tak ada satu batu pun yang akan menumpang di batu yang lain, hancur total. Kehancuran itu melambangkan kehancuran kehidupan rohani karena menolak Yesus sebagai Sang Raja Damai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sedang datang mengunjungi kota Yerusalem, dan kehadiran Yesus merupakan tanda Allah yang melawati umatnya. Kota Yerusalem dan seluruh penduduknya alih-alih menyambut dan menerima Yesus dengan iman, justru mereka menolak dan nanti menangkap, menyalibkan, membunuh Yesus di puncak Golgota. Yerusalem yang mestinya menjadi kota shalom, damai sejahtera, berubah menjadi Yerusalem yang bengis, yang kejam, bahkan menolak kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus. Itu permenungan berdasarkan Injil. Kalau kita mengacu pada bacaan pertama yang dikutip dari kitab Wahyu, di sana pun digambarkan bagaimana buah dari pengorbanan Yesus Kristus sebagai keturunan Daud, sebagai Raja Shalom, sebagai Raja Damai Sejahtera terjadi. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang telah disembelih, yang menggambarkan peristiwa salib. Anak domba Allah yang disembelih itulah yang kemudian diberi otoritas untuk membuka gulungan kitab yang menggambarkan perjanjian baru, yakni penggenapan atas janji-janji Allah kepada umatnya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia, dan karya penebusan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang dikorbankan. Darahnya tercurah sebagai tebusan bagi semua orang. Kitab Wahyu yang kita baca menggambarkan bagaimana penggenapan itu terjadi, dan yang digenapi tidak lain adalah nubuat yang disampaikan di dalam kitab kedua Samuel bab 7 ayat 8 sampai 16, bahwa Yesus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia, mewarisi tahta Daud sebagaimana dikabarkan, disampaikan, dan diberikan sebagai perutusan kepada Santa Perawan Maria
yang dipilih oleh Allah, mengandung dari kuasa Roh Kudus, melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Yesus Kristus tidak lain adalah Sang Raja Damai Sejahtera yang mewarisi tahta Daud. Kita bisa membaca penegasan itu sebagaimana disampaikan oleh malaikat utusan Allah kepada Santa Perawan Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 68 dan ayat 78, juga dalam Injil Lukas bab 7 ayat 16. Disinilah peranan Santa Perawan Maria menjadi penting dalam melaksanakan kehendak Allah dalam ketaatan dan kerendahan hati ketika menerima perutusan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Dan Santa Perawan Maria tetap perawan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentang hal ini nanti saya akan memberikan video tersendiri bagaimana Ibu Maria yang kita imani dalam gereja kita terkasih, gereja Katolik, terutama gereja Katolik Roma, mengimani bahwa Allah membuat Santa Perawan Maria tetap perawan meskipun mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam Yesus. Mohon bersabar dan ikuti video berikutnya yang related, terkait erat dengan renungan harian ini. Pada kesempatan ini saya akan menutup renungan ini dengan permohonan kepada Allah, semoga kita diberi peneguhan setelah kita membaca firman Tuhan, terutama Injil dan Kitab Wahyu bab 5, iman kita diteguhkan akan Kristus yang mengasihi kita, yang menjadi Raja Shalom, bukan Raja yang zolim, Raja yang membawa damai sejahtera, bukan kekejaman bagi umat manusia. Kita ditebus dengan darahnya sebagai anak domba yang disembelih, yang membuka gulungan kitab yang diwartakan kepada kita, dan kita menerima dengan taat, setia, dan rendah hati, juga sebagaimana tradisi mewariskan kepada kita dan gereja mengajarkannya untuk kita. Semoga setiap doa ibadah kita, terutama liturgi penebusan yang kita kenangkan dan kita rayakan di dalam baik liturgi sabda maupun liturgi ekaristi, terus-menerus menyuburkan iman kita hingga berbuah berlimpah dalam hidup sehari-hari melalui damai sejahtera dan cinta kasih yang kita hadirkan dalam kehidupan bersama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.